nama aku Roneli Sidaputar. Aku mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung. Aku dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital dari kelas 1D dengan NPM 25752127. Jadi aku bakal ngejelasin gimana sih perkembangan ekonomi dan tahun-tahun dulu sampai di era digital yang kita pakai saat ini. Kita tahu kalau misalnya saat ini tuh kayak semuanya era digital. Jadi bayar ini bayar itu bisa pakai QRIS kan. Nah, jadi sampai ke titik itu pasti ada tahap-tahapan yang bakal dilewatin, dan menurut aku itu berat banget. Jadi aku bakal ngejelasin gimana sih tahap-tahapannya. Nah, jadi masuk ke tahap pertama. Dia namanya masa primitif. Jadi masa primitif itu adalah masa di mana manusia bertahan hidup dengan cara berburu, merebu, dan berpindah-pindah. Jadi mereka kayak gimana ya guys ya? Mereka berpindah-pindah tempat karena di sini udah habis, terus karena di sini udah habis pindah lagi ke sana, habis di sini pindah lagi ke sana. Nah, jadi berat gitu loh. Jadi kita masuk ke yang kedua. Jadi masa agraris. Jadi masa agraris ini mereka udah nggak berpindah-pindah lagi. Mereka udah bisa mengelola lahan itu sendiri. Jadi mereka nggak berpindah-pindah lagi. Bisa dibilang mereka bertahan di tempat yang subur seperti itu. Nah, mereka juga udah bisa beternak. Nah, jadi gara-gara mereka udah bisa beternak, bisa berkebun, jadi mereka menjadikan hasil peternakan sama perkebunan mereka itu dijadikan bahan barter. Nah, keren kan guys? Nah, masuk ke yang ketiga. Nah, dia yang ketiga adalah masa perdagangan. Jadi masa perdagangan itu tidak lagi menggunakan barter lagi. Tidak hanya itu lagi. Nah, jadi udah memiliki alat tukar. Dan barang yang kita buat kebuat dari misalnya kayak Indonesia udah bisa diekspor ke yang lain, ke daerah-daerah yang lain seperti itu. Oke, masuk ke yang keempat masa kerajaan, dimana ya ekonomi dikuasai oleh pengusaha atau bangsawan. Nah, jadi ibarat kata mereka itu bekerja untuk raja dan kerajaan kayak gitu. Jadi mereka kayak dengan sistem kompatid atau pajak. Jadi mereka ibaratnya bekerja untuk membayar pajak seperti itu. Nah, jadi kita masuk ke sistem industri. Sistem industri itu Eropa menemukan pabrik, terus mesin dan alat transportasi modern. Nah, jadi peningkatan barang juga semakin cepat kan. Jadi kayak produksi barang semakin cepat. Tapi kelemahannya itu cuma satu. Nah, jadi muncul kapitalisme atau bisa dibilang pemilik modal menguasai faktor produksi. Oke, kita udah masuk di masa kelima, yaitu masa modern, di mana masa global semakin terhubung atau globalisasi namanya ya. Dan muncul sistem ekonomi pasar, ekonomi berencana, dan campuran. Nah, jadi di sini juga perkembangan uang kertas, perbankan dan pasar modal berkembang begitu pesat. Nah, jadi itu kayak udah nggak terarah lagi lah, kayak nggak sesuai sama yang sebelumnya yang kuno itu. Nah, oke, kita masuk ke era digital yang kita gunakan saat ini. Jadi era digital yang kita gunakan saat ini sebagai penggerak utama. Nah, jadi muncul ekonomi digital seperti e-commerce, vintage, kripto, dan banyak aplikasi lainnya seperti Dana, GoPay, terus apalagi Cbank, banyak lagi deh pokoknya. Jadi dengan aplikasi tersebut kita tinggal bayar. Nah, jadi dari sini kita belajar kalau misalnya perkembangan ekonomi dimulai dari sistem sederhana. Jadi gak mungkin bisa sampai di titik ini kalau misalnya gak ada tahap-tahapannya seperti itu kan. Jadi dari berburu atau barter, pertanian, perdagangan, industri, modern, sampai ke titik ini di digital. Jadi walaupun udah secanggih itu, kita juga harus punya batasan dong ya kak. Jadi kita harus kayak pandai menggunakannya, seperti bijak dalam invest digital, seperti pahami pusat ekonomi digital, memanfaatkan untuk produktif gitu kan. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau dipikir-pikir ekonomi sampai di titik ini seperti itu ya guys ya. Tapi kita bersyukur guys sih kita udah sampai di titik ini. Jadi kita nggak ngalamin yang berat kayak dulu sampai kerja di bawah tekanan kerajaan gitu kan. Jadi kita bersyukur sampai di titik ini. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan era digital ini ya guys ya. Nah, jadi demikian video dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau misalnya ada tutur kata yang salah, aku minta maaf karena
nggak ada manusia yang sempurna guys. Jadi sekian dari aku, sekian, terima kasih.